Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih panjang umur, sehat walafiat, dan dengan izin Allah kita masih bisa berada di bulan mulia, bulan agung, bulan suci Ramadan. Salawat sering salam semoga dicurahkan kepada penghulunya para nabi dan rasul, suri tauladan umat manusia, kudwah kita umat Islam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sekarang berada di tanggal 6 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan yang sangat agung kepada kita. Di antaranya yang pertama, nikmat hidayatul iman. Nikmat hidayatul iman ini adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Dengan iman kita hidup, karena iman kita berjuang, untuk iman kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayatul iman adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ada anak Nabi Kan'an bin Nuh tidak iman kepada Allah dan kepada ayahnya Nabi Nuh. Ada istri Nabi Lut tidak iman kepada Allah dan tidak beriman kepada suaminya. Ada ayah Nabi Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada anaknya. Mereka tidak iman karena Allah tidak berkehendak memberikan keimanan kepada mereka. Ada juga paman Nabi, Abu Thalib, hidup dengan Nabi, mengurus Nabi, menjaga Nabi, dari umur Nabi 8 tahun sampai wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib tidak iman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Bahkan pernah suatu saat ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, sedang najah, ditalkinkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, ya ammi, qul la ilaha illallah wa inni Rasulullah. Wahai pamanku, kata Nabi, ucapkanlah tidak Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Kemudian Abu Thalib diam 1000 bahasa. Lidahnya tidak bergerak sedikit pun. Dan ketika ruhnya keluar dari jasadnya, Abu Thalib tidak sedikit pun bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Nabi sedih. Nabi nangis sejadi-jadinya. Nabi tidak bisa berkuasa atas hidayah kepada Abu Thalib. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat. Kata Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi hidayah itu adalah kehendak Allah. Allah akan memberikan kepada orang yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup sejaman dengan Nabi, hidup seatap dengan Nabi, bersentuhan dengan Nabi, melihat Nabi, mendengarkan perkataan Nabi, tapi mereka tidak iman kepada Allah dan kepada Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita bersyukur kita bukan keluarga Nabi, tidak hidup sejaman dengan Nabi, tidak sejaman dengan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, 1400 tahun yang lalu. Nabi telah lalu, kita masih iman kepada Allah dan iman kepada Muhammad SAW. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenikmatan yang kedua adalah kita masih panjang umur sehingga masih bisa merasakan kebahagiaan berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat agung, dimuliakan Allah, diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, ketika Nabi berkhutbah di Jumat pertama bulan suci Ramadan. Kata Nabi, qad ja'akum Ramadan,
telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarakun, adalah bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya ada rahmat, ampunan, keberkahan. Syahrun mubarakun. Maka qad iftaradu 'alaikum as-siyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Fiha tuftahu abwabul jannah. Di dalam bulan tersebut dibukakan pintu-pintu surga. Artinya apa? Allah akan menerima sebanyak-banyaknya ketaatan ibadah kita yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Siam di siang hari, qiyam di malam hari, membaca Quran kita, sedekah kita, semuanya akan diterima dan akan jadi pahala yang menghantarkan kita ke pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah tempat pembalasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatarun ala qalbin bashar. Ketika kita berjalan keliling dunia, melihat keindahan-keindahan yang ada di dunia, baik daratnya, lautnya, bukitnya, dimanapun, ketika kita masuk surga, maka mata ini tidak akan pernah melihat keindahan yang ada di surga lebih indah daripada keindahan yang ada di dunia. Walau udhunun sami'at, dan suara-suara yang indah di surga, kita tidak akan pernah mendengar suara-suara seindah di surga ketika kita berada di dunia. Wala khatarun ala qalbin bashar, dan tidak sedikit pun terlintas di hati kita keindahan-keindahan di surga, walaupun kita sering keliling dunia melihat keindahan-keindahan yang ada di dunia. Wa fiha tughlaqu ababul jahim, dan di dalam bulan suci Ramadan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah membukakan seluas-luasnya menerima tobat seorang hamba, sehingga dosa hamba akan dihapus dan dijauhkan dari pintu neraka. Saudara tahu bahwa neraka itu adalah pembalasan buat orang kafir dan orang yang berdosa, orang bermaksiat. Bahkan seringan-ringannya siksaan ahli neraka di neraka. Kata sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, inna ahwana ahli nari fin nari rajulun yud'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yagli di magu. Adalah seringan-ringannya ahli neraka di neraka adalah dia seorang laki-laki, disimpan di alas kakinya jamrotani, dua bara api, yagli di magu, maka mendidihlah otaknya, mendidihlah ubun-ubunnya. Itulah siksaan yang paling ringan di neraka. Bagaimana siksaan yang paling berat di neraka? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa sufiratis syayatin, dan setan-setan dibelenggu agar kita lebih fokus dan khusyuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha lailatun khairum min alfi syahr, dan di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan syukur kita terhadap keimanan yang Allah berikan kepada kita, Allah memperkuat keimanan kita sehingga kita ketika meninggal dunia dalam membawa iman dan Islam. Dan syukur kita terhadap bulan suci Ramadan, Allah masukkan kita ke surga, menjauhkan kita dari neraka, dijauhkan dari godaan setan, dan kita mendapatkan pahala satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa yakum bil